Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah merahmati kita dengan kenikmatan iman dan Islam, hingga Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita menikmati iman dan Islam, memasuki bulan suci Ramadan yang Allah muliakan ini. Kita akan menyambung kajian Majlis Nabi SAW melalui jalur online. Kajian yang kedua masih dalam tema yang sama, berkaitan dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita masih mengkaji tentang apa yang telah diriwayatkan dalam hadis oleh Syekh Abu Laits Ats-Tsamarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Beliau telah menyampaikan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang sangat panjang, yang kemarin kita sudah ceritakan, dan kita akan masuk pada sesi yang terakhir dari hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha tola'al fajru nada Jibril alaihi salam. Maka andai kata pada malam Lailatul Qadar tersebut telah terbitlah fajar, berarti ketika terbit fajar, para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun pada malam Lailatul Qadar untuk menjabat semua kaum muslimin yang mereka memperoleh kenikmatan dalam beribadah di malam Lailatul Qadar tersebut. Ketika terbit fajar, nada Jibril alaihissalam, maka Jibril alaihissalam pun berseru, ya ma'syaral malaikah, wahai semua para malaikat, jamaah malaikat, ar-rahil, dah saatnya tiba, kita pergi atau kita berangkat. Fayaquluna ya Jibril, maka kemudian para malaikat itu bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma sana'allahu fi hawaijil mu'minin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai malaikat Jibril, apakah yang Allah Ta'ala akan berikan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas ibadah mereka pada bulan suci Ramadan? Fayaqulu innallaha ta'ala nazara ilaihim wa 'afa anhum wa ghafara lahum illa arba'ah. Maka malaikat Jibril menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala menjamin, Allah Ta'ala pandang mereka dengan rahmatnya, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka, dan Allah Ta'ala maafkan segala kesalahan-kesalahan mereka, terkecuali ada 4 kelompok. Faqalu, kemudian para malaikat berkata, siapakah mereka wahai Jibril? Qala, maka Jibril pun berkata, mudminu khamrin wa akun liwalidayhi wa qati'ur rahimi wa musyahidun. Qila ya Rasulullah, wa minal musyahin? Qala huwal musarimu, yakni alladhi la yukallimu akhahu fawqa 3 ayyam. Terkecuali ada 4 golongan yang mereka ini tidaklah akan dipandang oleh Allah Ta'ala dengan rahmat kasih sayangnya, dan mereka juga tidak akan diampunkan segala kesalahannya, dan mereka juga tidak akan dimaafkan yaitu dosa-dosanya. Siapakah mereka tersebut? 4 golongan tersebut disampaikan oleh malaikat Jibril. Yang pertama, mudminu khamrin, mereka yang tetap meminum minuman keras, atau tetap yaitu mengisap sabu-sabu atau mengisap ganja ataupun segala jenis bentuk narkoba. Wa akun liwalidayhi, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, meskipun dia puasa, dia tahajud, dia tarawih, dia tadarrus, dia iktikaf, dia suluh, dia tawajuh, tapi dia ada durhaka kepada kedua orang tuanya, maka tidaklah mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Ta'ala pada malam Lailatul Qadar, atau malam akhir daripada
bulan suci Ramadan. Yang ketiga, wa qati'ur rahim, orang yang sengaja memutuskan tali silaturahmi. Yang keempat, wa musyahirun, qila ya Rasulullah, musyahid ini siapa ya Rasulullah? Qala huwal musarib, itulah orang musarib, orang yang tidak mau berbicara dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Maka keempat golongan tersebut, mereka inilah yang tidak mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Ta'ala. Mereka inilah tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Mereka tidak dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan bulan suci Ramadan tersebut adalah bulan yang penuh rahmat dan kasih sayang dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jamaah kaum muslimin dimanapun anda berada, bila mana anda masih teringat ada tutur kata atau tingkah laku yang menyakiti hati kedua orang tua, maka bertobatlah kembali kepada Allah dan mohon maaflah kepada orang tua sebelum masuk bulan suci Ramadan. Apalagi sampai berakhir bulan suci Ramadan tidak meminta maaf kepada kedua orang tua yang merasa tersakiti akibat ucapan ataupun tingkah laku kita yang tidak disukai oleh kedua orang tua kita, maka celakalah orang-orang yang seperti ini. Dia masuk bulan Ramadan, dia beribadah, tapi dia tidak mendapatkan rahmat dan ampunan dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Termasuk diantaranya adalah orang yang meminum minuman keras. Mereka yang suka minum bir. Apakah bir murni atau bir campur dengan Fanta, atau dicampur dengan Coca-Cola, atau campur dengan Sprite, atau dicampur dengan minuman-minuman biasa. Tuak, alkohol, arak. Kalau di Manado saguer, kalau di Medan itu tuak. Nah, siapapun yang menjadikan minuman ini sebagai minuman kesehari-harian mereka, maka bertobatlah kembali kepada Allah, minta maaflah kepada Allah. Dalam bulan suci Ramadan, stop, jangan pernah cekek lagi botol tersebut. Sesungguhnya tidak akan ada mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala andai kata hamba tersebut tidaklah dia memutuskan hubungannya dengan minuman keras tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Mereka sengaja tidak mau berhubungan dengan seseorang padahal orang tersebut adalah saudaranya seiman. Yang ketiga, yang keempat adalah orang yang tidak berbicara dengan saudaranya. Dia jumpa, dia bergaul, tapi bicara enggak. Tidak mau bicara, walaupun sepatah kata tidak mau bicara. Nah, jadi ada perbedaan antara qatir rahim wa musyahin. Kalau qatir rahim, orang yang tidak memang bicara dan juga tidak mau dia berkunjung dengan saudaranya tersebut. Entah apa masalahnya, yang jelas dia tidak mau lagi berhubungan. Jangankan berbicara, jumpa pun tidak mau. Yang keempat adalah orang yang dia jumpa, tapi tidak mau bicara. Jumpa, tidak mau bicara. Satu kata pun tidak mau bicara. Maka orang ini masuk dalam kategori musyahin, kata Rasulullah SAW. Jadi qatir rahim dan musyahin termasuk orang yang tidak mendapatkan rahmat dari sisi Allah Ta'ala. Orang yang sengaja tidak bicara dan tidak mau jumpa dengan saudaranya yang seiman, maka sungguh dia termasuk orang yang tidak mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam bulan suci Ramadan. Dan tidak diampunkan dosa-dosanya meskipun dia beribadah dengan sekuat tenaga dan keikhlasannya. Dan orang yang bersilaturahmi tapi tidak ada bicara meskipun basa-basi aja. Nah, misalkan kalau dia jumpa dengan saudaranya, saudaranya itu dia benci kali karena dulu pernah misalkan menyakiti hatinya, ada sesuatu yang tidak disenangi pada saudara tersebut, tetap dia jumpa. Dan ketika jumpa ada ucapan misalkan basa-basi Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dah cukup tuh. Tapi kalau dia jumpa tapi tidak mau berbicara, tidak ada komunikasi lebih daripada 3 hari, maka ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Innallaha nazara ilaihim wa'afa anhum wa ghafara lahum illa arba. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengampunkan orang-orang mukmin dan hajat mereka akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dosa mereka akan diampunkan oleh Allah Ta'ala, mereka akan dipandang dengan rahmat oleh Allah Ta'ala, terkecuali 4 golongan. Mereka tersebut, kata Rasulullah, mudminu khamrin, orang yang meminum khamar, atau minum minuman keras, atau minuman narkoba, atau mengisap ganja. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, akun liwalidayhi. Yang ketiga, qatir rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi meskipun
Meskipun dia bertetangga dengan tetangganya, tapi tidak mau berjumpa dan tidak mau berbicara. Yang keempat, musyahin. Dia jumpa-jumpa tapi dia tidak mau berbicara. Bukan bisu. Bisa dia bicara, tapi tidak ada basa-basi sedikit pun. Maka kata Rasulullah, mereka ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat, ampunan dari sisi Allah, dan hajat mereka tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala dalam bulan suci Ramadan. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa idza kanat lailatul fitri, andai kata telah masuk yaitu malam Idul Fitri, besok takbiran nih. Misalkan sudah diputuskan oleh MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama kalau di Aceh, atau MUI, Majelis Ulama Indonesia kalau di seluruh Jakarta, di seluruh Indonesia, telah dihasilkan dari sidang isbat bahwa hari esok adalah malam Idul Fitri, kita takbiran. Maka apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan diberikan oleh Allah Taala? Fa idza kanat lailatul fitri sumiyat tilkal lailatul jaizah. Maka telah, jika andai kata telah datanglah malam Lailatul Fitri atau malam Idul Fitri, malam takbiran, ulama-ulama sudah yaitu mengadakan penetapan tentang malam akhir Ramadan dan awal bulan Syawal, pertanda masuk bulan Syawal, yaitu Idul Fitri, malam takbiran. Andai kata telah ditetapkan malam Idul Fitri, sumyatil kal lailatul jaizah. Malam Idul Fitri tersebut disampaikan Rasulullah, namanya dinamakan dengan malam pembalasan. Apa yang dibalas? Dah. Fa idza kanat ghadatul fitri, maka andai kata telah datanglah waktu hari pagi, telah datang pagi daripada hari raya Idul Fitri, yub'atsul malaika fi kullil bilad, maka Allah Ta'ala mengutus para malaikatnya pada setiap pelosok negeri. Fayahbituna ilal ardi, kemudian para malaikat tersebut semuanya turun ke atas permukaan bumi. Fayakumuna ala afwahi sikkaki, kemudian mereka berdiri ala afwahi sikkaki, mereka berdiri atas yaitu permukaan bumi. Mereka berdiri di atas afwahi sikkaki, di mulut-mulut gang jalan. Afwahi sikkaki berarti mulut-mulut jalan. Artinya di setiap lorong perkampungan mereka berdiri di situ. Para malaikat yang turun pada pada pagi hari di waktu Idul Fitri tersebut diutus sengaja oleh Allah Ta'ala, diutus oleh Allah Ta'ala di setiap negeri, di setiap lorong, dari setiap sudut-sudut kampung. Mereka berkata, bisautin, dengan suara yasma'uhu jami'u ma khalaqallahu ta'ala, dengan suara yang lantang, yang keras, yang didengar oleh semua makhluk ciptaan Allah Ta'ala, terkecuali sayangnya tidak diizinkan, yaitu malaikat dan jin tidak mendengarkan. Tapi semua makhluk, hewan-hewan semuanya mendengar seruan daripada para malaikat pada pagi hari Idul Fitri tersebut, sesudah selesai ibadah bulan suci Ramadan. Wa yaquluna ya ummat Muhammad, mereka para malaikat semuanya berkata, wahai umat Muhammad, ukhruju ila rabbin karim, ukhruju ila rabbin karim, keluarlah kalian untuk menuju kepada Tuhan yang mulia. Yu'til jazila wa yaghfiru dzanbal azim, Allah akan membalas dengan balasan yang lebih berlimpah kepada kalian, dengan balasan pahala yang berlimpah kepada kalian. Wa yaghfiru dzanbal azim, dan mengampunkan Allah Ta'ala akan semua dosa-dosa besar kalian. Fa'idha barazu ila musallahum, maka andai kata mereka telah nampak dan telah sampai pada tempat mereka solat Idul Fitri, yaqulullahu jalla jalaluh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung dan maha luhur berfirman li malaikatihi, bagi para malaikatnya, ya malaikati ma jazaul ajir, wahai para malaikatku, apakah balasan daripada orang yang telah bekerja? Idza amila amalahu, jikalau dia telah bekerja melaksanakan pekerjaannya. Fataqulul malaikah, maka malaikat-malaikatnya semuanya mengatakan, menjawab, ilahuna wa sayyiduna, wahai Tuhan kami dan junjungan kami, jazauhu an tuwaffiyahu ajrahu, balasannya adalah engkau harus membalas, yaitu dengan balasan pahala terhadap hasil pekerjaan hamba yang telah bekerja tersebut. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjawab dari perkataan para malaikat itu, fa inni ushidukum ya malaikati,
Sesungguhnya aku telah menyaksikan kepada kalian wahai para malaikatku, anni qad ja'altu thawabahum fi siyamihim syahra Ramadan wa qiyamahum ridai. Sesungguhnya aku telah menjadikan puasa mereka selama bulan suci Ramadan. Aku jadikan puasa mereka dalam bentuk balasan pahala-pahala yang tiada bandingnya. Wahai para malaikatku, sungguh aku jadikan qiyamihim, berdiri tegaknya mereka dalam solat-solat mereka di waktu malam-malam bulan suci Ramadan. Apakah solat tarawih, apakah solat tahajud, ataupun solat witir dan solat-solat sunnah yang lainnya mereka kerjakan dalam bulan suci Ramadan. Terlebih dalam malam-malam bulan Ramadan. Karena ridai, karena hanya mengharapkan keridaanku, kata Allah Ta'ala. Wa maghfirati, dan hanya mengharapkan yaitu ampunan dari sisiku, kata Allah Ta'ala. Fayaqulullahu Ta'ala, maka Allah Ta'ala menjawab, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, saluni fawa'izzati wa jalali la tas'aluni al-yawma syai'an lidinikum wa dunyakum illa a'taitukum iyahu. Mintalah kalian wahai hamba-hambaku, maka demi keagungan dan kemuliaanku, tidaklah kalian memohon kepadaku pada hari ini, hari Idul Fitri, pada pagi hari Idul Fitri. Tidaklah kalian memohon padaku dan meminta kepadaku sesuatu perkara bagi agama dan bagi perkara akhirat dan dunia kalian, melainkan aku akan memberikan apa yang kalian minta tersebut. Demikian apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala sebagai balasan bagi mereka yang beribadah, mengerjakan solat tarawih, mengerjakan tahajud, mengerjakan witir, tadarus, iktikaf, dan terlebih mengerjakan kewajiban yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Dan kemudian ketika pada pagi harinya, esok hari ketika Idul Fitri, mereka berbondong-bondong pergi ke musalla, pergi ke masjid untuk mengerjakan ibadah solat Idul Fitri. Maka Allah Ta'ala menjanjikan apapun yang kita minta, apakah perkara dunia maupun akhirat, niscaya tidaklah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin dimanapun anda berada, maka persiapkanlah ubudiyah, persiapkanlah materi dan jasmani kita. Sebelum beberapa hari lagi, mungkin 5 hari lagi, kita akan masuk bulan suci Ramadan. Maka perkara-perkara dunia kita selesaikan, agar ketika masuk bulan suci Ramadan, fikiran kita dan jasmani kita lebih fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan Karim, semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.